Desa Waringin Jati berdiri di antara hamparan sawah hijau yang luas, diapit oleh perbukitan dan hutan lebat yang seolah menjadi dinding alami. Setiap pagi, kabut tipis turun dari arah pegunungan, menyelimuti jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah penduduk. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dengan kokok keras, bercampur dengan suara lesung yang dipukul ibu-ibu di dapur, tanda kehidupan baru telah dimulai. Dari kejauhan, terdengar pula suara anak-anak yang berlari sambil bercanda, membuat suasana desa terasa begitu hidup dan damai. Rumah-rumah warga sebagian besar masih terbuat dari kayu jati, berdinding anyaman bambu, dan beratap genting yang sudah dimakan usia. Halaman rumah biasanya ditumbuhi pohon kelapa, pisang, atau mangga yang memberikan keteduhan. Di sore hari, anak-anak sering bermain di tanah lapang, sementara orang tua duduk di bel-bel bambu, bercakap tentang panen, harga gabah, atau cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Suasana desa ini begitu tentram, seakan tak ada yang mampu mengguncang kedamaiannya. Kepala Desa Waringin Jati bernama Pak Darmaji. Usianya sudah melewati setengah abad, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya masih tajam dan berwibawa. Ia dikenal sebagai sosok yang disegani oleh seluruh warga. Setiap kali ia lewat di jalan desa dengan sepeda ontelnya, orang-orang menyapanya dengan hormat. Sugeng Enjang, Pak Lurah, begitu sapaan yang sering terdengar, dan Pak Darmaji selalu menjawab dengan senyum hangat. Namun, di balik tatapan hangat itu, ada sesuatu yang sulit ditebak, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkap. Pak Darmaji hidup di rumah besar di ujung desa, tak jauh dari balai desa. Rumahnya berbeda dari rumah warga lain. Bangunannya permanen, berdinding tembok kokoh, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Tak jarang warga berbisik-bisik tentang bagaimana Pak Darmaji bisa membangun rumah semegah itu, sebab gaji seorang kepala desa sebenarnya tak seberapa. Tetapi, bisikan itu hanya berhenti menjadi gosip di pos ronda atau di sawah. Tak ada yang berani menanyakan langsung, apalagi meragukan wibawanya. Di tengah masyarakat desa, ada seorang warga bernama Sutrisna. Ia hanyalah seorang buruh tani sederhana. Hidupnya pas-pasan, namun dikenal ramah dan suka menolong tetangga. Setiap musim panen, ia menjadi orang pertama yang turun tangan membantu, meskipun upah yang ia terima tak seberapa. Sutrisna tinggal bersama istrinya dan seorang anak kecil di rumah kayu yang nyaris roboh. Meski hidupnya sulit, ia tetap menerima takdir dengan ikhlas. Banyak warga menyukainya, namun ada pula yang merasa kasihan karena kehidupannya tak pernah membaik. Sementara itu, di sudut lain desa, tinggal seorang perempuan tua yang dikenal dengan sebutan Embok Sari. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya bungkuk, namun matanya masih tajam menatap setiap orang yang datang ke rumahnya. Ia sering dipanggil warga untuk mengobati sakit yang tak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Ada yang bilang ia paham soal ilmu gaib, ada pula yang menyebutnya sekadar orang pintar desa yang punya banyak pengalaman. Meskipun sebagian warga segan, Embok Sari dihormati karena kebijaksanaannya. Ia sering memperingatkan orang agar tak sembarangan berbicara atau bertindak di sekitar hutan keramat. Katanya, di sana ada sesuatu yang tak boleh diganggu. Tokoh lain yang juga dikenal di desa adalah seorang pemuda bernama Bagas. Usianya baru 20-an, wajahnya tampan, kulitnya legam karena terbakar matahari. Ia anak yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh pamannya. Bagas tumbuh sebagai pemuda pekerja keras, suka membantu, dan disukai banyak orang. Namun, ia juga dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa penasarannya sering membuatnya berani melakukan hal-hal yang orang lain enggak lakukan, seperti masuk ke hutan malam-malam hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tak takut. Hari-hari di Desa Waringin Jati berjalan dengan tenang. Pagi hari dipenuhi aktivitas sawah, sore hari diisi dengan tawa anak-anak, dan malam hari sering dilalui warga dengan duduk bersama di pos ronda sambil menyeruput kopi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar diceritakan secara terbuka. Beberapa warga kadang mendengar suara gamelan samar-samar dari arah hutan ketika malam terlalu sepi. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan putih melintas di tepi sawah. Tetapi cerita-cerita itu lebih sering dianggap sebagai bumbu pengusir kantuk di pos ronda, bukan kenyataan. Meski demikian, Embok Sari selalu mengingatkan, desa ini berdiri di tanah tua. Tanah yang penuh cerita dan darah. Jangan pernah merasa terlalu berani, nak. Alam ini punya penghuninya sendiri. Ucapan itu kerap ditertawakan anak muda seperti Bagas, tetapi diam-diam sebagian warga mempercayainya. Sementara Pak Darmaji, sebagai kepala desa, selalu menenangkan warganya. Ia bilang bahwa suara-suara aneh hanyalah hayalan orang yang takut pada gelap.
Ia mendorong agar semua warga tetap bekerja keras, tidak memikirkan hal-hal yang bisa melemahkan semangat mereka. Kita harus maju, jangan terjebak pada cerita lama yang hanya membuat kita takut pada bayangan, katanya dengan penuh wibawa di balai desa. Warga pun mengangguk, meski beberapa hati masih menyimpan rasa was-was. Hari berganti hari, desa Waringin Jati tetap tampak damai di permukaan. Anak-anak masih bermain di tepi sawah, ibu-ibu menjemur padi di halaman, bapak-bapak mengayuh cangkul di ladang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kedamaian itu, sebuah rahasia besar tersimpan rapat. Rahasia yang kelak akan mengguncang ketenangan seluruh desa. Rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh satu orang, Pak Darmaji. Ia duduk di beranda rumahnya pada suatu sore, menatap matahari yang hampir tenggelam di balik perbukitan. Angin sore membawa suara burung-burung yang kembali ke sarang. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Bibir Pak Darmaji tersenyum tipis, matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah, ia tahu bahwa di balik ketenangan desa ini, ada kekuatan yang selalu mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Malam itu, ketika seluruh desa terlelap dalam tidurnya, hanya Pak Darmaji yang masih terjaga. Ia duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang luas, memandangi sebuah kotak kayu tua yang ia simpan rapat di lemari. Dari dalam kotak itu, samar-samar terdengar bunyi seperti desahan nafas, pelan, namun jelas. Ia menutup kotak itu dengan hati-hati, lalu berbisik lirih, "Tenanglah, waktunya belum tiba." Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan pohon waringin besar yang berdiri angkuh di tengah desa. Pohon itu sudah ratusan tahun usianya, menjadi saksi bisu segala peristiwa yang terjadi. Tak ada yang berani menebangnya, karena dipercaya menjadi penjaga desa. Namun malam itu, pohon waringin bergoyang lebih keras dari biasanya, seolah merespons bisikan yang keluar dari mulut kepala desa. Waringin Jati masih tampak tenang, tetapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di baliknya, arus kegelapan perlahan mulai bergerak, menunggu saat yang tepat untuk mengusik kehidupan desa yang terlihat damai ini. Waringin Jati masih tampak tenang, tetapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di baliknya, arus kegelapan perlahan mulai bergerak, menunggu saat yang tepat untuk mengusik kehidupan desa yang terlihat damai ini. Dan dari sanalah, semua bisikan bermula, dari hutan lebat yang berdiri angkuh di tepi desa, sebuah tempat yang sejak lama dikenal sebagai tanah keramat. Hutan itu tidak luas, tetapi cukup rapat dan gelap bahkan di siang hari. Pepohonan besar tumbuh menjulang, akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa yang enggan melepaskan genggamannya. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin, meski matahari sedang terik sekalipun. Jalan setapak yang mengarah ke dalamnya jarang dilalui orang, kecuali oleh para penggembala yang membawa ternak atau mereka yang mencari kayu bakar. Namun tak ada satupun warga yang berani menetap terlalu lama di sana, sebab konon, semakin dalam seseorang melangkah, semakin aneh pula suara-suara yang terdengar. Di dekat pintu hutan, berdiri sebuah makam tua. Batu nisannya sudah berlumut, sebagian patah, sebagian lagi miring di telan tanah. Tak ada yang tahu pasti siapa yang dimakamkan di sana, sebab tulisan di batu sudah hilang digerus waktu. Warga percaya bahwa makam itu adalah makam seorang tokoh besar zaman dahulu, entah seorang leluhur desa atau seseorang yang mati dalam peristiwa berdarah. Tak ada yang berani menggali lebih jauh. Yang jelas, setiap kali ada yang berani lewat saat malam, mereka sering bersumpah mendengar suara gamelan samar dari arah makam, seakan ada pesta yang sedang berlangsung di alam lain. Kabar tentang suara-suara misterius itu sudah menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Anak-anak kecil sering ditakut-takuti. Jika mereka nakal, arwah dari makam tua akan datang menjemput. Ibu-ibu yang sedang menidurkan bayi kadang melantunkan dongeng tentang bayangan putih yang menari di antara pepohonan. Meski terdengar seperti cerita untuk menakut-nakuti, ada getar kepercayaan dalam suara mereka. Karena di desa itu, tak ada yang berani berkata bahwa hutan keramat hanyalah mitos. Semua tahu, ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bagas, pemuda yang dikenal pemberani, sering melewati jalan di tepi hutan untuk mempercepat perjalanannya menuju desa sebelah. Ia tak pernah terlalu ambil pusing dengan cerita-cerita seram yang sering ia dengar sejak kecil. Menurutnya, itu hanya cara orang tua agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh. Namun, ada satu malam yang membuatnya mulai berpikir ulang. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Bagas baru saja pulang dari rumah temannya di desa tetangga. Ia berjalan cepat, membawa lampu minyak kecil untuk menerangi jalan setapak. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru digarap.
Semua terasa biasa saja, hingga langkah kakinya mendekati hutan keramat. Tiba-tiba, suara jangkrik yang sejak tadi riuh mendadak hilang. Sunyi. Begitu sunyi hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Bagas berhenti sejenak, menoleh ke arah hutan. Dari balik pepohonan yang gelap, samar-samar terdengar suara, seperti gamelan. Denting saron dan gong berdentum pelan, mengalun tidak beraturan, seolah dimainkan dari tempat yang jauh tapi cukup dekat untuk terdengar jelas. Bagas menelan ludah. Ah, mungkin cuma suara angin, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Namun semakin ia melangkah, suara itu justru semakin nyata. Bukan hanya gamelan, melainkan juga tawa lirih, seperti orang-orang sedang bersuka cita. Suara itu datang dari arah makam tua. Lampu minyak di tangannya tiba-tiba bergetar, nyalanya mengecil lalu membesar, seperti dipermainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagas berhenti lagi, kini tubuhnya mulai merinding. Saat itulah, ia mendengar bisikan. Suara itu pelan, namun jelas, menyebut namanya. Bagas. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalan setapak kosong, hanya ada sawah luas dan hutan gelap di sebelahnya. Ia mencoba tertawa untuk menenangkan diri, tapi tawa itu terdengar kaku. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari, namun suara bisikan itu terus mengikutinya. Bagas, jangan pergi, masuklah. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Kakinya seolah berat, seperti ada yang menariknya untuk menoleh kembali ke arah hutan. Ia menoleh sekejap, dan di sana, di antara pepohonan, ia melihat sesuatu. Sosok putih. Tinggi, kurus, berdiri diam di dekat makam tua. Wajahnya samar, tertutup oleh rambut panjang yang menjuntai. Bagas terpaku, matanya membesar, tangannya gemetar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya dari kejauhan. Namun yang membuat Bagas benar-benar ingin lari adalah suara tawa lirih yang tiba-tiba terdengar dari arah makam. Tawa itu panjang, nyaring, dan bergema di antara pepohonan. Bagas berlari sekuat tenaga, meninggalkan hutan dan makam tua itu. Lampu minyak di tangannya hampir padam karena guncangan langkahnya. Napasnya memburu, dadanya berdegup keras. Ia tidak berani menoleh ke belakang sampai akhirnya tiba di jalan utama desa yang mulai ramai dengan lampu rumah warga. Sesampainya di rumah, tubuhnya masih gemetar. Ia menceritakan pengalamannya kepada pamannya, namun lelaki tua itu hanya menggeleng. Sudah kubilang, jangan pernah lewat hutan kalau malam. Itu tempat yang tidak untuk manusia. Bagas terdiam, keringat dingin masih membasahi keningnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara bisikan dari hutan terus terngiang di telinganya. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk dalam, masuklah. Keesokan harinya, cerita tentang Bagas yang mendengar gamelan dan bisikan dari hutan langsung menyebar di desa. Sebagian warga mengangguk-angguk, mengatakan bahwa pengalaman Bagas adalah bukti nyata bahwa hutan keramat memang berisi sesuatu. Sebagian lagi menertawakannya, menganggap Bagas hanya berhalusinasi karena terlalu takut berjalan sendiri. Namun, bagi Bagas, apa yang ia lihat dan dengar malam itu nyata. Sangat nyata. Dan ia tahu, cepat atau lambat, hutan keramat itu akan kembali memanggilnya. Malam berikutnya, ketika desa sudah terlelap, suara gamelan kembali terdengar samar dari arah hutan. Kali ini bukan hanya Bagas yang mendengarnya. Seorang penggembala yang kebetulan pulang terlambat bersumpah mendengar hal yang sama. Suara itu bukan ilusi. Suara itu nyata, datang dari dalam hutan, dari sekitar makam tua yang selama ini dijaga oleh bisu pepohonan. Dan dari malam itu, desas-desus tentang hutan keramat semakin kuat. Warga mulai berbisik-bisik dengan nada cemas. Mereka tahu, jika hutan sudah kembali bersuara, artinya ada sesuatu yang akan segera terjadi di desa mereka. Dan dari malam itu, desas-desus tentang hutan keramat semakin kuat. Warga mulai berbisik-bisik dengan nada cemas. Mereka tahu, jika hutan sudah kembali bersuara, artinya ada sesuatu yang akan segera terjadi di desa mereka. Namun, hanya satu orang yang benar-benar memahami arti dari semua itu, Pak Darmaji, kepala desa yang selama ini terlihat begitu bijaksana. Di balik senyumnya yang hangat dan wibawa yang tak pernah dipertanyakan, tersimpan kisah lama yang jarang diketahui orang. Kisah yang bermula puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda, ketika ambisi dalam dirinya lebih besar dari sekadar menjadi orang biasa. Pada masa itu, Pak Darmaji hanyalah seorang pemuda yang hidup pas-pasan.
Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh tani yang hidupnya tidak lebih baik daripada kebanyakan warga. Namun Darmaji berbeda. Ia tidak puas dengan hidup yang serba kekurangan. Ia bercita-cita menjadi orang berkuasa, disegani, dan memiliki harta yang melimpah. Sayangnya, jalan menuju cita-cita itu terasa terlalu panjang baginya. Hingga suatu hari, ia mendengar cerita tentang perjanjian gaib yang konon bisa memberikan apa saja yang diinginkan manusia, dengan harga yang harus dibayar. Kisah itu pertama kali ia dengar dari seorang kakek tua yang ditemuinya di pasar malam desa tetangga. Kakek itu berbicara dengan suara bergetar, matanya redup, namun kata-katanya seperti menyimpan racun manis. Jika kau ingin kekuasaan, kekayaan, atau apapun yang dunia tak mampu memberimu, ada jalan pintas. Tapi ingat, setiap pintas punya ujung yang gelap. Muda dan ambisius, Darmaji muda tidak peduli. Malam itu juga, ia mengikuti arahan kakek tua itu, pergi ke hutan Keramat Waringin Jati, tepat di depan makam tua, dengan membawa sesaji berupa ayam hitam, kemenyan, dan sehelai kain mori putih. Malam itu masih jelas dalam ingatan Darmaji. Bulan purnama menggantung di langit, menerangi pepohonan tinggi yang berdiri seperti barisan penjaga. Angin bertiup dingin, membuat nyala obor di tangannya bergetar. Ia meletakkan sesaji di depan makam, lalu membakar kemenyan seperti yang diperintahkan. Bau asap kemenyan bercampur dengan bau tanah lembab, membuat suasana semakin mencekam. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang bersahutan. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar halus. Dari balik kabut yang perlahan turun, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, dengan mata merah menyala. Suaranya berat, bergema seperti datang dari perut bumi. "Manusia, apa yang kau inginkan?" Darmaji berusaha menahan gemetar, tapi suaranya tetap bergetar ketika ia menjawab. "Aku ingin kekuasaan. Aku ingin dihormati. Aku ingin kaya." Sosok itu tertawa, suaranya menggetarkan daun-daun di sekitar makam. "Keinginanmu besar, harganya juga besar. Kau harus menyerahkan dirimu. Tidak sekarang, tapi nanti, ketika waktunya tiba. Dan sebelum itu, kau akan memberiku apa yang kuinginkan, darah manusia." Tumbal. Malam itu, Darmaji mengangguk. Ia tidak berpikir panjang. Yang ia tahu hanyalah bahwa jalan pintas menuju kekuasaan terbuka di depannya. Sosok itu lalu mendekat, menyentuh kening Darmaji dengan jari panjangnya yang dingin seperti besi. Saat itu juga, Darmaji merasa tubuhnya panas, matanya berkunang-kunang, lalu tiba-tiba ia pingsan di tanah. Ketika terbangun keesokan paginya, ia sudah berada di rumahnya. Tidak ada sesaji, tidak ada kemenyan, tidak ada sosok menyeramkan. Hanya tubuhnya yang terasa lemah dan kepalanya berdenyut. Ia sempat mengira semua itu mimpi. Tapi hari-hari berikutnya membuktikan bahwa perjanjian itu nyata. Sedikit demi sedikit, kehidupan Darmaji berubah. Sawah keluarganya yang dulunya sering gagal panen, tiba-tiba menghasilkan padi yang melimpah. Ayahnya yang sering sakit, tiba-tiba sembuh total. Uang mengalir entah dari mana, dan usahanya berdagang kecil-kecilan selalu beruntung. Tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu terjadi, tapi Darmaji tahu, itu semua akibat perjanjian malam itu. Bertahun-tahun kemudian, saat pemilihan kepala desa digelar, Darmaji yang dulu bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi calon terkuat. Warga percaya padanya, sebab ia tampak sejahtera, bijak, dan selalu membantu mereka. Ia terpilih dengan mudah, dan sejak saat itu, kehidupan Darmaji semakin makmur. Rumah besar dibangun, sawahnya bertambah luas, ternaknya berlipat ganda. Semua warga kagum, bahkan iri. Tapi hanya Darmaji yang tahu, ada harga yang menunggu untuk dibayar. Setiap beberapa tahun sekali, sosok dari hutan itu datang dalam mimpinya. Ia menagih janji. Ia meminta darah. Dan setiap kali itu terjadi, Darmaji akan mencari cara untuk menyalurkan tumbal tanpa membuat warga curiga. Ada yang tiba-tiba hilang di hutan, ada yang ditemukan mati mengenaskan di sawah, ada pula yang dikabarkan merantau jauh dan tak pernah kembali. Warga hanya bisa berbisik, tanpa berani menuduh. Kini, ketika suara gamelan kembali terdengar dari hutan keramat, Darmaji tahu waktunya semakin dekat. Ia tahu, sosok itu kembali menagih janji. Dan kali ini, entah mengapa, rasa takut lebih besar daripada sebelumnya.
Usianya yang menua membuatnya sadar bahwa akhir dari perjanjian itu bukan lagi sekadar tumbal, melainkan jiwanya sendiri. Namun, Darmaji tak bisa mundur. Kekuasaan dan harta telah membuatnya terlalu jauh melangkah. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tamunya, menatap wajahnya sendiri yang semakin tua. Dalam pantulan itu, samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, tinggi, dengan mata merah yang menyala. Darmaji menutup matanya, menarik napas panjang. "Aku akan menepati janji," bisiknya lirih. Di luar rumahnya, angin kembali berhembus kencang. Pohon waringin di tengah desa bergoyang keras, seolah ikut mendengar bisikan itu. Dan dari arah hutan keramat, samar-samar terdengar lagi suara gamelan yang semakin jelas, seakan-akan pesta di dunia lain sudah dimulai, menunggu tumbal berikutnya. Dan dari arah hutan keramat, samar-samar terdengar lagi suara gamelan yang semakin jelas, seakan-akan pesta di dunia lain sudah dimulai, menunggu tumbal berikutnya. Malam itu, Pak Darmaji duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, menunggu. Ia tahu tanda itu jelas, saatnya tiba. Tak ada lagi waktu untuk menunda. Beberapa jam kemudian, saat desa mulai sunyi, ia memanggil dua orang kepercayaannya. Mereka adalah lelaki-lelaki desa yang sejak lama tunduk padanya, terbiasa melakukan apapun demi uang dan perlindungan. Dengan suara rendah dan tatapan tajam, ia memberi perintah yang singkat namun jelas, "Panggil Sutrisna." Malam ini, Sutrisna, buruh tani sederhana itu, sedang duduk di serambi rumahnya ketika dua orang itu datang. Udara malam terasa lembab, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari sawah. Istrinya sudah tertidur bersama anak kecil mereka, sementara Sutrisna masih terjaga, menambal celah di dinding rumah bambu yang hampir roboh. Saat mendengar ketukan di pintu, ia terkejut. "Tris, ayo ikut ke balai desa." "Pak Lurah memanggil," kata salah seorang lelaki dengan nada datar. Sutrisna bingung. Jarang sekali ia dipanggil oleh kepala desa, apalagi malam-malam begini. Namun ia tak berani menolak. Dengan cepat ia mengenakan baju lusuhnya, lalu berjalan mengikuti dua orang itu menuju balai desa. Balai desa tampak sepi, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Di dalam, Pak Darmaji sudah menunggu. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, namun sorot matanya menusuk. Sutrisna menunduk hormat, lalu duduk di tikar pandan yang sudah disiapkan. "Ada apa, Pak Lurah?" "Apa saya melakukan kesalahan?" tanyanya dengan suara hati-hati. Pak Darmaji tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lama ke arah Sutrisna, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Tidak, Tris. Justru aku memanggilmu karena aku percaya padamu. Ada tugas yang hanya bisa kau lakukan malam ini." Sutrisna semakin bingung. Ia menoleh kedua lelaki yang berdiri di belakangnya, tapi wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Bawa dia, perintah Pak Darmaji akhirnya. Tanpa sempat bertanya lebih jauh, kedua lelaki itu menarik lengan Sutrisna dengan paksa. Sutrisna terkejut, mencoba melawan, tapi tubuhnya lemah dibandingkan mereka. Ia berteriak, "Apa ini, Pak Lurah? Saya salah apa?" Namun tak ada jawaban, hanya tatapan dingin dari kepala desa. Malam itu, mereka membawanya melewati jalan setapak menuju hutan keramat. Lampu minyak yang mereka bawa bergoyang-goyang, menerangi jalan sempit yang semakin gelap. Angin malam bertiup kencang, seakan ikut memperingatkan agar mereka tidak melangkah lebih jauh. Namun langkah kaki tak berhenti. Sesampainya di depan makam tua, Sutrisna dipaksa berlutut. Tubuhnya gemetar, matanya melebar melihat batu nisan berlumut yang menjulang di hadapannya. Dari tanah sekitar makam, kabut tipis mulai muncul, membuat udara semakin dingin. "Apa maksudnya ini? Tolong, jangan sakiti saya," teriak Sutrisna dengan suara parau. Pak Darmaji melangkah maju. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. "Maafkan aku, Tris. Kau hanya orang pilihan. Aku tidak punya pilihan lain." Dua lelaki itu kemudian merobek pakaiannya, menelanjangi tubuhnya di depan makam. Sutrisna meronta, menjerit memanggil istrinya, anaknya, namun suaranya lenyap di telan hutan yang sunyi. Ia menangis, tubuhnya bergetar ketakutan, sementara Pak Darmaji mulai mengeluarkan benda-benda ritual dari sebuah kotak kayu, kemenyan, pisau kecil, dan sehelai kain mori putih. Kemenyan dibakar, asapnya mengepul, bercampur dengan bau tanah lembab yang membuat suasana semakin sesak. Pak Darmaji mulai melantunkan mantra dengan suara rendah,
dalam bahasa yang tak dipahami oleh Sutrisna maupun orang kebanyakan. Suaranya berat, bergetar, dan semakin lama semakin cepat. Tanah di sekitar makam bergetar halus, lalu terdengar suara gamelan samar, sama seperti yang pernah didengar Bagas beberapa malam sebelumnya. Suara itu semakin jelas, semakin keras, seolah berasal dari dalam bumi. Sutrisna menjerit, tubuhnya meronta, namun kedua lelaki itu menahannya dengan kuat. Dari balik kabut, bayangan hitam mulai muncul. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di samping makam. Suaranya berat, bergema. Kau menepati janji, manusia. Pak Darmaji menunduk hormat. Ini tumbal yang kau minta. Ambillah. Sutrisna menjerit sekeras-kerasnya. Tolong. Jangan. Saya punya anak kecil. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Namun tak ada yang menolong. Sosok hitam itu mendekat. Udara semakin dingin, begitu dingin hingga napas Sutrisna tampak seperti asap putih. Dengan gerakan lambat namun pasti, makhluk itu mengulurkan tangannya, menyentuh tubuh Sutrisna yang terikat kain mori. Tubuh Sutrisna langsung kaku, matanya membelalak, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Dalam sekejap, tubuhnya terkulai. Jiwa Sutrisna seolah tersedot, lenyap di telan kegelapan. Pak Darmaji menutup mata, menarik napas panjang. Ritual selesai. Sosok hitam itu menghilang kembali ke kabut, meninggalkan suara tawa bergema yang membuat bulu kuduk merinding. Dua lelaki itu melepaskan tubuh Sutrisna yang kini tak bernyawa. Mereka meletakkannya di dekat makam, lalu menutupi tubuhnya dengan kain mori. Pak Darmaji berdiri memandangi jasad itu sejenak, wajahnya tetap datar, meski dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Bukan penyesalan, melainkan rasa takut, karena ia tahu, setiap tumbal hanyalah penundaan, bukan penyelesaian. Malam itu, jeritan terakhir Sutrisna lenyap di telan hutan. Desa Waringin Jati tetap terlelap, tak mengetahui bahwa salah satu warganya telah menjadi korban. Namun keheningan itu tidak akan berlangsung lama. Sebab arwah yang teraniaya tak pernah benar-benar pergi dengan tenang. Sejak malam itu, hawa desa Waringin Jati berubah. Angin yang biasanya membawa aroma padi basah dari sawah kini terasa dingin menusuk, seolah menyusup sampai ke tulang. Langit malam tampak lebih kelam, bulan purnama yang biasanya bersinar terang pun seperti diselimuti kabut tipis. Warga desa mulai merasakan keganjilan, meski tak ada yang berani menyebutkannya secara terang-terangan. Pada malam pertama setelah kematian Sutrisna, yang dikabarkan hilang entah kemana, istri dan anaknya mendengar suara aneh dari arah hutan. Jeritan panjang, lirih namun menyayat hati, terdengar jelas menembus malam. Istrinya, yang semula mengira itu hanyalah suara binatang malam, mendadak pucat saat menyadari suara itu sangat mirip dengan jeritan suaminya. Anak kecil mereka menangis ketakutan, memanggil ayahnya yang tak kunjung pulang. Di rumah-rumah lain pun, warga mengalami keganjilan. Ada yang mendengar ketukan pintu di tengah malam, tetapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat bayangan hitam melintas di halaman, bergerak cepat lalu hilang begitu saja. Beberapa ekor ayam milik warga ditemukan mati mendadak, tanpa luka, seakan jiwanya direnggut begitu saja. Keesokan paginya, suasana pasar desa menjadi riuh. Para ibu-ibu berbisik tentang gangguan aneh yang mereka alami, sementara para lelaki hanya menggeleng-gelengkan kepala, berusaha menyangkal. Ah, itu cuma perasaan saja. Angin malam membuat kita salah dengar, kata salah satu dari mereka. Namun raut wajah mereka sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Di tengah kerumunan itu, Bagas berdiri diam, mendengarkan. Ia ingat betul suara gamelan samar yang pernah ia dengar dari arah hutan, juga bisikan gaib yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kini, dengan cerita-cerita warga yang semakin banyak, ia yakin ada sesuatu yang sedang terjadi di balik semua ini. Malam kedua lebih mencekam. Seorang warga, Pak Wiryo, bercerita bahwa ia melihat sosok menyerupai Sutrisna berdiri di halaman rumahnya. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga seolah ingin menjerit. Namun begitu Pak Wiryo mendekat, sosok itu lenyap seketika, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Demi Gusti, itu jelas-jelas Sutrisna, kata Pak Wiryo dengan wajah ketakutan saat ia menceritakan pengalamannya ke tetangga. Pakaiannya compang-camping, sama persis seperti malam terakhir ia terlihat. Aku kenal betul wajahnya. Cerita itu cepat menyebar. Warga semakin resah. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa arwah Sutrisna gentayangan.
Namun ada juga yang menolak percaya, berkeras bahwa Sutrisna hanya pergi merantau dan meninggalkan keluarganya. Meski begitu, rasa takut tetap menghantui mereka. Bagas semakin penasaran. Ia mencoba mencari tahu dari Embok Sari, perempuan tua yang dianggap bijak dan memahami hal-hal gaib. Saat ia mendatangi rumah Embok Sari, perempuan itu sedang menyiapkan sesajen kecil di depan rumahnya, daun sirih, bunga kenanga, dan segenggam beras. "Embok, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Orang-orang bilang arwah Sutrisna belum tenang," kata Bagas hati-hati. Embok Sari menatapnya dengan mata sayu, lalu menghela napas panjang. "Nak Bagas, arwah yang mati dengan cara tidak wajar memang jarang bisa tenang. Apalagi kalau kematiannya penuh ketidakadilan. Mereka akan mencari jalan kembali, entah untuk memberi tanda, atau untuk menuntut balas." Kata-kata itu membuat Bagas merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Embok Sari buru-buru menyuruhnya pulang sebelum malam tiba. "Hati-hati, nak. Jangan banyak berkeliaran setelah matahari tenggelam. Ada sesuatu di hutan itu yang sudah terbangun." Malam ketiga, gangguan semakin menjadi. Ternak warga kembali ditemukan mati. Kali ini bukan hanya ayam, tapi juga kambing milik Pak Saman. Anehnya, tubuh kambing itu utuh, tanpa luka sedikit pun. Hanya matanya yang terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Sementara itu, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka. Ada pula yang mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara lirih yang persis seperti suara Sutrisna. Namun saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Bagas sendiri mengalami kejadian yang membuat darahnya berdesir. Malam itu, ketika ia sedang berbaring di kamarnya, ia mendengar suara ketukan di jendela. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Ia mencoba menenangkan diri, mengira hanya angin atau ranting pohon. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Dengan berani, Bagas membuka jendela. Seketika, matanya membelalak. Di luar jendela, samar dalam gelap, berdiri sosok yang menyerupai Sutrisna. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak ada suara yang keluar. Bagas terkejut, tubuhnya kaku beberapa detik. Namun saat ia berkedip, sosok itu lenyap begitu saja. Hanya udara dingin yang menyusup masuk ke dalam kamarnya. Sejak malam itu, Bagas semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan desa ini. Arwah Sutrisna jelas belum pergi dengan tenang, dan semakin lama, gangguannya semakin nyata. Namun yang lebih mencurigakan, setiap kali warga resah dan mulai membicarakan hal-hal gaib itu, Pak Darmaji selalu muncul, menenangkan mereka dengan kata-kata manis. "Sudahlah, jangan terpengaruh omongan aneh. Sutrisna mungkin pergi tanpa pamit. Jangan membuat keributan di desa sendiri." Bagas memperhatikan sikap kepala desa itu dengan cermat. Ada sesuatu pada tatapan mata Pak Darmaji yang membuatnya tidak nyaman. Terlalu tenang, terlalu datar, seakan ia tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Sementara itu, arwah Sutrisna tidak berhenti menampakkan diri. Suara jeritannya semakin sering terdengar, kadang dari arah sawah, kadang dari pinggir hutan, bahkan pernah terdengar jelas di tengah desa. Warga tak lagi bisa tidur nyenyak, anak-anak ketakutan, dan orang-orang mulai membakar dupa atau menabur garam di sekitar rumah mereka untuk menangkal gangguan. Tetapi semua itu sia-sia. Gangguan semakin menjadi-jadi. Desa Waringin Jati yang dulu tentram kini berubah mencekam. Bayangan hitam seakan berkeliaran di setiap sudut, menunggu, mengintai. Dan di tengah kegelisahan itu, Bagas bertekad mencari tahu kebenarannya. Ia yakin, semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang kelam tersembunyi di balik hutan keramat itu. Dan rahasia itu, cepat atau lambat, akan menyeret seluruh desa ke dalam petaka. Hari-hari berikutnya di Waringin Jati terasa berat. Warga hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tetapi tidak ada yang berani menyuarakannya secara terbuka. Mereka menutup pintu lebih awal, menggantungkan bawang merah dan garam di depan rumah, serta menyalakan dupa sepanjang malam. Namun gangguan gaib tetap saja datang, seolah semua itu hanyalah upaya sia-sia. Di tengah keresahan itu, nama Embok Sari kembali disebut-sebut. Banyak warga percaya perempuan tua itu memahami hal-hal yang tak kasat mata. Namun sebagian lain mencibirnya, menyebut bahwa Embok Sari hanya tukang ramal yang suka menakut-nakuti orang. Meski begitu, ketika gangguan semakin parah, beberapa warga akhirnya memberanikan diri mendatangi rumahnya.
Bagas termasuk salah satunya. Rasa penasarannya semakin besar sejak ia melihat sosok Sutrisna di jendela kamarnya. Ia yakin Embok Sari tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam itu, ditemani dua pemuda desa lainnya, ia melangkah menuju rumah sederhana Embok Sari yang berada di pinggir hutan. Rumah itu tampak berbeda dari rumah-rumah lain di Waringin Jati. Halamannya penuh dengan tanaman obat, bunga kenanga, dan beberapa pohon pisang yang daunnya bergerak pelan tertiup angin malam. Di depan rumah, ada sesajen kecil, kelapa muda, kemenyan yang masih mengepul, dan janur yang terikat rapi. Begitu mereka mengetuk pintu, suara serak Embok Sari terdengar dari dalam. "Masuklah, nak. Aku sudah tahu kalian akan datang." Ketiga pemuda itu saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri. Namun mereka memberanikan diri masuk. Di dalam rumah, suasana remang dengan cahaya lampu minyak. Bau dupa bercampur dengan aroma daun kering yang dibakar memenuhi ruangan. Embok Sari duduk bersila di tikar pandan, matanya yang keriput memandang mereka lekat-lekat. "Embok, apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa kita?" tanya Bagas pelan, mencoba menahan getar suaranya. Embok Sari terdiam beberapa saat, seolah menimbang apakah ia boleh berbicara atau tidak. Lalu, dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Desa ini sudah lama terjerat kutukan, nak. Kalian semua hidup di atas janji yang kotor, perjanjian hitam yang ditutup-tutupi." Ketiga pemuda itu terperangah. Salah satu dari mereka, Jaya, spontan bertanya, "Kutukan? Maksud Embok apa?" Embok Sari menatap api dupa di depannya. Bertahun-tahun lalu, kepala desa yang sekarang, Pak Darmaji, membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Ia ingin kekuasaan dan kekayaan, dan sebagai gantinya, desa ini harus membayar dengan darah. Tumbal. Perjanjian itu tidak bisa diputus begitu saja. Bagas merasakan dadanya berdegup keras. Pikirannya langsung tertuju pada hilangnya Sutrisna. Ia mulai menyatukan potongan-potongan kejadian, ritual aneh di hutan, jeritan dari arah makam, hingga arwah Sutrisna yang gentayangan. Semuanya seolah mengarah pada kebenaran yang selama ini disembunyikan. Jadi, Sutrisna, dia. Bagas tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Embok Sari mengangguk pelan. Benar. Ia adalah tumbal pertama. Darahnya dipersembahkan untuk memperpanjang perjanjian. Tapi arwah yang dipaksa pergi sebelum waktunya tidak akan pernah tenang. Itulah mengapa ia kembali, mengguncang desa ini. Jaya dan pemuda lain bergidik. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada kita semua, Embok? Embok Sari menarik napas dalam. Selama perjanjian itu terus berlangsung, desa ini tidak akan pernah damai. Arwah-arwah yang dijadikan tumbal akan menuntut, sementara makhluk gaib yang diberi persembahan akan terus menagih darah baru. Jika tak dihentikan, petaka besar akan menimpa Waringin Jati. Suasana ruangan mendadak senyap. Hanya suara api dupa yang berdesis pelan. Bagas menatap Embok Sari dengan mata penuh rasa ingin tahu. Lalu, apakah ada cara untuk menghentikannya, Embok? Embok Sari terdiam lama, lalu menggeleng perlahan. Tidak mudah, nak. Perjanjian itu diikat dengan darah dan sumpah. Membatalkannya berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia. Dan tidak semua orang di desa ini berani menanggung akibatnya. Ucapan itu menimbulkan rasa takut sekaligus amarah dalam diri Bagas. Ia sadar betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk melawan kepala desa sekaligus kekuatan gaib yang melingkupi mereka. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan yang dialami keluarganya, tetangganya, bahkan arwah Sutrisna yang gentayangan. Sebelum mereka berpamitan, Embok Sari memberi peringatan terakhir. Ingat, nak. Mulai malam ini, jangan pernah berjalan sendirian di dekat hutan. Jika kalian mendengar ada suara yang memanggil, jangan menoleh. Itu bukan manusia. Dan satu lagi, jangan pernah percaya 100% pada kata-kata Pak Darmaji. Mereka bertiga meninggalkan rumah Embok Sari dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Angin malam terasa semakin dingin, seakan membisikkan peringatan yang sama. Keesokan harinya, desas-desus tentang kutukan mulai terdengar di antara warga. Rupanya, Bagas dan kawan-kawannya tanpa sadar sudah menjadi penyambung kabar dari Embok Sari. Orang-orang mulai membicarakan perjanjian hitam, walau masih dengan suara berbisik, takut didengar orang yang salah. Namun tidak semua percaya. Ada yang menuduh Embok Sari hanya menyebarkan fitnah.
Ah, perempuan tua itu memang suka menakut-nakuti. Jangan dengarkan omongannya, kata seorang warga yang dikenal dekat dengan Pak Darmaji. Tetapi semakin hari, bukti-bukti gaib terus bermunculan. Malam-malam desa makin mencekam. Suara gamelan gaib kembali terdengar dari hutan. Bayangan hitam menampakkan diri di sawah. Bahkan, seorang anak kecil mengaku melihat sosok Sutrisna berdiri di dekat sumur sambil menangis. Ketakutan dan perdebatan semakin memecah warga desa. Ada yang mulai percaya pada kata-kata Mbok Sari, ada pula yang tetap menyangkal. Di tengah semua itu, Bagas berdiri di antara dua pilihan, mengikuti peringatan Mbok Sari, atau menutup mata seperti kebanyakan warga. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, peringatan perempuan tua itu bukan sekadar omongan kosong. Sebab malam itu, ketika ia mencoba tidur, suara lirih terdengar jelas di telinganya. Suara yang sama, penuh rasa sakit dan amarah. "Bagas, selamatkan aku." Suara lirih itu terus bergaung di telinga Bagas meski ia sudah menutup kedua telinganya dengan bantal. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tak beraturan. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur sama sekali. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk datang menghantui. Bayangan Sutrisna dengan wajah pucat dan tubuh penuh darah, berdiri di tepi hutan, menatapnya dengan mata kosong. Keesokan harinya, kabar tentang gangguan gaib semakin meluas. Tidak hanya suara-suara aneh atau bayangan hitam yang melintas, tetapi sudah ada warga yang benar-benar mengalami kerasukan. Di rumah Pak Tarman, anak perempuannya yang masih remaja mendadak menjerit-jerit, tubuhnya kejang, lalu berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya. "Aku tidak rela. Aku ingin kembali," teriak gadis itu, matanya mendelik putih. Suaranya membuat semua orang yang hadir ketakutan. Beberapa tetangga mencoba menenangkan dengan memegang tubuh gadis itu, namun kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat besar hingga 3 orang dewasa kewalahan menahannya. Mbok Sari yang kemudian dipanggil buru-buru datang membawa segenggam bunga kenanga dan air doa. Dengan lantang ia membaca mantera, memercikan air itu ke tubuh si gadis. Tubuh remaja itu meronta hebat, lalu ambruk pingsan. Setelah sadar, ia menangis terseduh-seduh, tidak mengingat apapun kecuali sebuah bisikan samar, "Jangan biarkan darahku sia-sia." Peristiwa itu membuat warga semakin resah. Mereka mulai takut untuk keluar rumah selepas maghrib. Bahkan suara jangkrik dan burung hantu yang biasanya terdengar biasa saja kini menjadi pertanda buruk. Malam berikutnya, teror kembali datang. Kali ini menimpa keluarga Pak Rudi, seorang petani yang sawahnya berada paling dekat dengan hutan keramat. Ia bersumpah melihat sosok hitam setinggi pohon kelapa berdiri di tengah sawahnya. Sosok itu menatap lurus ke arahnya, tubuhnya hanya berupa bayangan pekat tanpa wajah. Pak Rudi lari terbirit-birit pulang, meninggalkan cangkul dan hasil panen di sawah. Sesampainya di rumah, ia demam tinggi dan tidak berhenti menggigil. Mata itu menembus jiwaku," katanya berulang kali sambil menangis seperti anak kecil. Cerita-cerita mengerikan semakin hari semakin banyak. Ada warga yang mengaku mendengar suara orang memanggil namanya dari sumur tua, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang menemukan ayam ternak mereka mati dengan kepala terpenggal rapi, seolah dipersembahkan untuk sesuatu. Bagas yang sejak awal merasa terlibat tidak bisa tinggal diam. Ia mencoba mencari jawaban, meski nyawanya terancam. Suatu malam, ketika ia nekat berjalan melewati jalan setapak menuju sawah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan tertutup awan, dan hanya suara angin yang menemani langkahnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok hitam besar. Tidak memiliki wajah, hanya bayangan pekat yang bergerak mendekat. Bagas terpaku, tubuhnya seolah membeku. "Bagas," suara itu bergema, mirip suara Sutrisna, tapi lebih berat, lebih menyeramkan. Langkah-langkah bayangan itu menghentakkan tanah, setiap hentakan membuat rumput merunduk seperti diterpa angin kencang. Bagas berusaha mundur, tetapi kakinya seolah tertancap di tanah. Ketika bayangan itu sudah hampir menyentuhnya, mendadak seekor anjing liar menyala keras dari kejauhan. Suara itu memecahkan konsentrasi Bagas, membuat kakinya kembali bisa digerakkan. Ia langsung berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, ia jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang panik langsung memeluknya, sementara Bagas hanya bisa berulang kali berkata, "Dia mengejarku, dia mengejarku." Kejadian itu membuat Bagas semakin yakin bahwa peringatan Mbok Sari benar adanya. Perjanjian gelap itu telah membuka pintu bagi makhluk-makhluk yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Dan sekarang,
Desa Waringinjati menjadi panggung bagi teror yang terus meningkat. Hari-hari setelah itu, desa terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di lapangan. Tidak ada tawa di pos ronda. Semua orang menutup diri di dalam rumah begitu matahari terbenam. Tapi justru di dalam kesunyian itulah teror semakin menjadi-jadi. Suara gamelan gaib terdengar dari arah hutan, semakin jelas dari malam ke malam. Beberapa warga mengaku melihat iring-iringan bayangan berjalan menuju makam tua, seolah ada pesta kematian yang digelar di sana. Ketegangan memuncak ketika seorang warga bernama Pak Joyo ditemukan tergeletak di tepi sawah dengan wajah pucat membiru. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, tapi matanya melotot lebar seakan melihat sesuatu yang amat mengerikan sebelum nyawanya terenggut. Kematian Pak Joyo membuat warga benar-benar panik. Sebagian mulai mendesak agar Pak Darmaji turun tangan. Namun kepala desa itu tetap tenang, bahkan terkesan menyepelekan. Semua ini hanya kebetulan. Jangan menyalahkan hal-hal gaib tanpa bukti, katanya datar. Namun di balik sikapnya yang dingin, Bagas melihat sesuatu di mata Pak Darmaji, ketakutan yang berusaha ditutup rapat. Dan itu membuat Bagas semakin yakin, bahwa kunci dari semua teror ini ada pada kepala desa mereka sendiri. Malam-malam berikutnya, teror tidak lagi hanya berupa bayangan atau suara. Beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka berjalan di hutan, menuju makam tua, dan di sana melihat Sutrisna berdiri, tubuhnya berlumuran darah, memandang mereka sambil berbisik, "Kalian akan menyusulku." Bagas pun mengalami mimpi itu, dan setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Arwah Sutrisna semakin kuat, dan perjanjian hitam itu semakin menuntut darah. Dan ketika lonceng bambu penanda waktu tengah malam berdentang di balai desa, jeritan panjang terdengar memecah kesunyian. Jeritan seorang perempuan, begitu nyaring hingga membuat semua warga terbangun. Malam sunyi itu berubah menjadi malam penuh teror, dan Waringinjati tahu, tidur yang tenang kini hanyalah kenangan. Jeritan perempuan yang terdengar dari arah sawah membuat seluruh warga keluar dari rumah dengan wajah pucat. Obor-obor dinyalakan tergesa-gesa, langkah-langkah kaki tergesa menyusuri jalanan tanah. Bagas yang masih gemetar akibat pengalaman beberapa malam sebelumnya ikut berlari bersama para pemuda. Hatinya berdebar tak karuan, firasatnya mengatakan malam itu akan membuka tabir kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sesampainya di tepi sawah, mereka mendapati seorang perempuan muda bernama Lastri tergeletak di tanah. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh tanah, dan matanya kosong menatap langit. Dari mulutnya keluar bisikan lirih, mereka sedang memanggil, "Darah, darah lagi." Suasana mencekam. Para warga berdesakan, sebagian ketakutan, sebagian lagi berusaha menolong. Namun Bagas justru terpaku, tatapannya menelusuri arah Lastri menunjuk dengan jarinya yang gemetar, ke hutan keramat. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya obor bergerak di antara pepohonan. Bagas terdiam. Hatinya yakin, itu bukan pergerakan biasa. Ia menelan ludah, lalu tanpa pikir panjang melangkah mengikuti cahaya itu. "Bagas, mau kemana kau?" seru seorang pemuda, tapi Bagas tak menghiraukan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melihat lebih jauh. Langkah demi langkah, ia mendekat ke hutan. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma bunga kenanga bercampur amis darah. Setiap desau dedaunan terdengar seperti bisikan. Cahaya obor itu semakin jelas, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Nyanyian lirih, lantunan mantra dengan nada datar namun menusuk jiwa. Bagas berjongkok di balik semak, matanya tak berkedip menatap ke arah sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sanalah ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pak Darmaji, kepala desa yang selama ini dihormati, berdiri di depan sebuah makam tua. Tubuhnya dibalut kain hitam, wajahnya serius memimpin sebuah ritual. Di sekelilingnya, beberapa lelaki desa yang dikenal Bagas ikut mengelilingi makam dengan obor di tangan. Di hadapan mereka tergeletak seekor kambing hitam. Lehernya sudah disembelih, darahnya mengalir membasahi tanah. Namun bukan hanya itu yang membuat Bagas ngeri. Di sisi makam, tergantung pakaian compang-camping milik Sutrisna, berlumuran darah kering, seakan menjadi penanda tumbal pertama. Suara Pak Darmaji terdengar jelas, penuh wibawa namun juga menyeramkan. "Wahai penjaga tanah ini, kami berikan darah, kami berikan jiwa. Biarkan kekuasaan tetap ada di tangan kami. Jangan biarkan arwah gelisah mengganggu kami." Bagas menutup mulutnya rapat-rapat, menahan diri agar tak berteriak. Hatinya bergemuruh, semua firasat dan mimpi buruknya benar.
Kepala desa sendiri adalah dalang dari semua kengerian ini. Tiba-tiba, salah satu lelaki yang mengikuti ritual terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara berat, janji, janji belum lunas. Darah manusia, bukan hewan. Suasana di tanah lapang itu berubah mencekam. Para lelaki panik, tapi Pak Darmaji tetap berdiri tegak, meski wajahnya pucat pasi. Tenang. Semua sudah dalam kendaliku, katanya keras, tapi suaranya bergetar. Bagas tak sanggup melihat lebih lama. Ia berlari meninggalkan tempat itu dengan hati berdebar keras. Nafasnya memburu ketika akhirnya tiba di rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Wajah Pak Darmaji dan suara arwah yang menuntut darah terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, Bagas memberanikan diri menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa pemuda desa. Ia menceritakan bagaimana kepala desa memimpin ritual di hutan, tentang tumbal Sutrisna, dan tentang suara arwah yang menuntut darah manusia. Namun reaksi yang ia dapatkan justru tidak sesuai harapannya. Kau gila, Bagas? Mana mungkin Pak Darmaji melakukan hal seperti itu? Seru salah satu pemuda. Dia itu kepala desa. Orang terpandang. Kau berani-beraninya menuduh tanpa bukti? Sambung yang lain. Bagas mencoba membela diri, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia yang memimpin ritual itu. Kalian kira kenapa teror ini terus terjadi? Sutrisna dijadikan tumbal. Kalau kita diam saja, akan ada korban lagi. Namun sebagian besar warga menolak percaya. Bagi mereka, kepala desa adalah sosok yang terlalu dihormati untuk dicurigai. Lagi pula, siapa yang berani melawan orang sekuat Darmaji? Bagas merasa putus asa. Hanya beberapa orang yang menunjukkan keraguan, tetapi takut untuk bersuara. Bahkan ibunya sendiri, yang biasanya mendukungnya, memintanya berhati-hati. Bagas, jangan asal bicara. Kalau benar, itu bahaya. Kalau salah, kau bisa celaka. Hati-hati, nak, kata ibunya dengan suara gemetar. Namun di dalam hati Bagas, tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa kebenaran sudah terungkap di depan matanya, dan meski ditentang, ia tak bisa tinggal diam. Malam itu, ia kembali termenung di beranda rumah, menatap hutan gelap yang menjadi sumber malapetaka. Suara bisikan lirik kembali terdengar, kali ini lebih jelas, kau saksi, Bagas. Jangan biarkan darahku sia-sia. Bagas menggenggam erat tangannya. Ia tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Dan di balik kegelapan hutan, Pak Darmaji berdiri di depan rumahnya, menatap langit malam dengan mata merah menyala, seolah sadar bahwa rahasianya tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Dan benar saja, sejak malam itu, teror di Waringin Jati berubah menjadi semakin nyata, semakin brutal, dan semakin sulit untuk diabaikan. Jeritan-jeritan mulai terdengar hampir setiap malam. Bukan lagi sekadar suara samar dari kejauhan, melainkan jerit pilu yang seakan bergema tepat di telinga siapapun yang mendengarnya. Suara itu dikenal warga sebagai suara Sutrisna, lengkingan yang penuh sakit hati, bercampur amarah yang tak tersampaikan. Rumah-rumah yang biasanya tenang kini seperti menjadi penjara penuh teror. Jendela-jendela berderak sendiri meski angin tak bertiup. Bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan, lalu menghilang. Anak-anak menangis tanpa sebab, tubuh mereka demam tinggi seolah disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Namun gangguan itu hanyalah awal. Suatu malam, tepat ketika bulan sabit menggantung rendah di langit, seorang pemuda bernama Jaya yang sedang pulang dari ladang tiba-tiba berteriak keras di jalan setapak. Warga yang mendengar berlari menghampiri, hanya untuk menemukan tubuh Jaya tergolek kaku dengan wajah penuh luka cakaran. Matanya melotot ke langit, dan dari mulutnya keluar darah segar bercampur tanah. Arwah Sutrisna, dia datang menjemputku. Itulah kata-kata terakhir Jaya sebelum nyawanya benar-benar melayang. Kabar itu menyebar cepat. Desa pun geger. Orang-orang mulai ketakutan untuk keluar rumah setelah matahari tenggelam. Namun anehnya, Pak Darmaji tetap tenang, bahkan dengan suara lantang menenangkan warga di balai desa. Semua ini hanyalah gangguan kecil. Jangan percaya omongan Mbok Sari atau fitnah siapapun. Aku akan menjaga kalian. Percayalah padaku. Warga yang ketakutan pun terpaksa menggantungkan harapan pada kepala desa, meski sebagian kecil mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagas yang mendengar pidato itu hanya bisa mengepalkan tangan. Ia tahu Pak Darmaji sedang berbohong, menutupi dosa besar yang justru menjadi penyebab teror itu. Namun ia tak berdaya,
karena suara kebenarannya selalu dipatahkan dengan kuasa dan pengaruh. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur Waringin Jati. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit malam seakan terbelah. Di tengah suara gemuruh, terdengar lagi jeritan panjang, lebih keras, lebih dekat, lebih menusuk jantung. Kali ini, jeritan itu disertai kejadian yang mengguncang seluruh desa. Kandang-kandang ternak porak-poranda, sapi dan kambing mati dengan perut robek, dan darah bercampur air hujan mengalir hingga ke jalan. Beberapa warga mengaku melihat sosok hitam besar dengan mata merah membara berlari di antara rumah-rumah. Sosok itu menyeret rantai berkarat, menimbulkan suara berderit yang memekakan telinga. Itu dia, arwah Sutrisna. Dia sudah tidak bisa ditahan lagi, bisik Mbok Sari lirih, wajahnya pucat, tangannya bergetar memegang tongkat kayu. Namun bukan hanya arwah Sutrisna yang kini menghantui desa. Makhluk gaib yang dulu menjadi partner perjanjian Pak Darmaji mulai menunjukkan wujudnya. Malam itu, Darmaji terlihat sendirian di balai desa. Namun bagi mata gaib Mbok Sari, ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok raksasa hitam tanpa wajah, tubuhnya penuh asap pekat, dan kedua tangannya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Suara berat terdengar menggema di ruangan kosong itu. Darah manusia, janji belum lunas. Kau berhutang, lebih banyak. Pak Darmaji berlutut, wajahnya penuh keringat dingin. Sudah kuberikan nyawa Sutrisna. Apalagi yang kau minta? Sosok raksasa itu menggeram, suaranya membuat udara bergetar. Satu jiwa tak cukup. Kau ingin kuasa, kau ingin harta. Maka kau harus memberi lebih, semakin banyak. Darah Pak Darmaji terasa berhenti mengalir. Ia sadar dirinya kini benar-benar menjadi budak. Kekuasaan yang dulu ia banggakan ternyata hanyalah rantai yang mengikat lehernya sendiri. Dan malam itu, desa benar-benar berada di ambang neraka. Sejumlah warga mulai kerasukan satu persatu. Mereka menjerit, tubuhnya kejang-kejang, lalu berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Kami tidak tenang. Kami tidak tenang. Balaskan darah kami, teriak salah satu perempuan muda yang matanya berubah putih seluruhnya. Bagas menyaksikan sendiri kejadian itu. Ia menahan tubuh perempuan itu bersama warga lain, tapi kekuatan yang keluar darinya begitu besar, seakan bukan lagi manusia. Sementara itu, arwah Sutrisna mulai memperlihatkan wujudnya. Beberapa orang mengaku melihat sosok lelaki dengan tubuh penuh luka, matanya bolong hitam, dan lehernya masih meneteskan darah. Sosok itu berkeliaran di sawah, menatap ke arah desa dengan tatapan penuh dendam. Dia tidak akan berhenti, ujar Mbok Sari dengan suara parau. Arwah Sutrisna tidak akan tenang sebelum menuntut balas. Darah yang tumpah tidak bisa ditebus dengan dusta. Bagas menatap wajah Mbok Sari, ketakutan sekaligus putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang sudah ketakutan. Kepala desa, dia malah yang jadi sumber bencana. Mbok Sari menatapnya lama, lalu berkata lirih, kebenaran sudah di depan mata, Bagas. Tapi melawan manusia yang bersekutu dengan setan jauh lebih sulit daripada melawan setan itu sendiri. Hujan semakin deras malam itu, seakan langit pun ikut menangis atas penderitaan desa. Dan di tengah kegelapan, arwah Sutrisna melangkah mendekat ke Waringin Jati, membawa amarah yang semakin tak terbendung, sementara Pak Darmaji semakin terikat oleh tuntutan makhluk gaib yang kelaparan darah. Waringin Jati kini benar-benar kacau. Tak ada lagi tempat aman, tak ada lagi malam yang damai. Yang tersisa hanyalah teror, darah, dan jeritan yang tak kunjung reda. Di tengah kepanikan itu, hanya satu orang yang berani berdiri menghadapi badai kegelapan, Mbok Sari. Tubuh tuanya memang renta, matanya sudah mulai rabun, tapi suaranya masih tegas saat memanggil warga yang tersisa. Kalau kita hanya berdiam, desa ini akan jadi lautan darah. Jika pintu gaib yang dibuka Darmaji tidak ditutup, maka arwah Sutrisna akan terus menuntut, dan makhluk dari seberang akan semakin rakus. Bagas yang mendengar itu langsung mendekat. Wajahnya penuh keringat meski malam begitu dingin. Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Warga sudah ketakutan semua. Mereka tidak percaya siapapun lagi. Mbok Sari menatapnya lekat, lalu berbisik lirih, masih ada jalan. Tapi jalannya bukan mudah. Kita harus lakukan ritual penebusan, ritual kuno yang diwariskan leluhur. Hanya dengan itu pintu bisa ditutup kembali. Beberapa warga yang masih tersisa di balai desa menoleh cemas. Di luar, hujan masih mengguyur deras, angin menderu,
dan sesekali terdengar lolongan panjang seperti serigala lapar. Namun semua orang tahu itu bukan suara binatang. "Ritual?" tanya seorang bapak parubaya dengan suara gemetar. "Apa tidak berbahaya, Embok?" "Segalanya berbahaya sekarang," jawab Embok Sari tegas. "Lebih baik melawan dengan sisa tenaga daripada mati perlahan dimakan ketakutan." Akhirnya, Bagas, Embok Sari, dan 6 warga lainnya memberanikan diri. Mereka memutuskan mengikuti ritual yang akan dilakukan di hutan, tepat di dekat makam tua tempat darah Sutrisna tumpah pertama kali. Malam itu, rombongan kecil berjalan menembus kegelapan dengan membawa obor. Hujan sudah reda, tapi udara terasa berat, seakan ribuan mata tak kasat mata sedang mengawasi langkah mereka. Setiap langkah di tanah basah menimbulkan bunyi kecipak yang membuat bulu kuduk merinding. Ketika sampai di depan makam tua, angin berhembus kencang hingga obor hampir padam. Suasana mencekam. Pohon-pohon jati menjulang seperti raksasa bisu, dan di antara bayangan batangnya, terlihat sosok hitam tinggi besar bergerak perlahan. Bagas menelan ludah. "Embok, dia ada di sini." Embok Sari mengangguk pelan. "Ya, arwah Sutrisna, dan juga makhluk Darmaji." Mereka menunggu. Ritual pun dimulai. Embok Sari menancapkan tongkat kayu berukir di tanah, lalu mengeluarkan kain putih kusam yang diambil dari rumahnya. Di atas kain itu ia menaruh kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air dari sumur keramat. Semua duduk melingkar. "Jangan ada yang keluar garis," perintahnya. Warga mengikuti dengan wajah pucat. Mereka duduk, bergandengan tangan, sementara Bagas duduk tepat di seberang Embok Sari. Dengan suara lantang, Embok Sari mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya bergetar, namun semakin lama semakin dalam, seperti berasal dari perut bumi. Asap kemenyan mengepul, melilit ke udara membentuk lingkaran. Namun baru beberapa bait, angin kembali berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar, dan suara jeritan panjang terdengar memecah malam. Dari balik kabut, muncullah sosok Sutrisna. Tubuhnya penuh luka, wajahnya hancur, darah menetes dari lehernya. Matanya menatap tajam ke arah lingkaran ritual. "Darahku, darahku tumpah, siapa yang menebusnya?" Suaranya bergema seperti ribuan suara sekaligus. Beberapa warga menjerit, hampir berlari, namun Bagas cepat menahan. "Jangan keluar garis. Kalau kalian keluar, kita semua mati." Sutrisna melangkah maju, namun tubuhnya seakan tertahan oleh lingkaran ritual. Ia menjerit marah, tangannya mencakar udara, mengeluarkan kilatan hitam. Belum sempat mereka bernapas lega, bayangan lain muncul dari sisi berlawanan. Sosok besar tanpa wajah, tubuhnya penuh asap pekat, berdiri tinggi menjulang. Suaranya menggema berat. "Darmaji, di mana darah janjimu?" "Aku lapar." Warga serentak gemetar. Mereka menyadari inilah makhluk gaib yang selama ini mengikat Darmaji. Embok Sari tidak berhenti membaca mantra, keringatnya bercucuran. "Jangan goyah. Kita harus kuat. Kalau tidak, pintu gaib akan semakin terbuka." Tiba-tiba salah seorang warga, Pak Jaiman, berteriak keras. Tubuhnya terangkat ke udara, matanya putih seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. "Satu jiwa harus menebus. Satu jiwa dengan ikhlas." Bagas menoleh panik. "Embok, apa maksudnya?" Embok Sari menggertakkan gigi, lalu menjawab lirih, "Arwah Sutrisna tidak bisa pergi kalau tidak ada yang rela mengorbankan diri. Perjanjian yang dibuka Darmaji hanya bisa ditutup dengan pengorbanan tulus. Tanpa itu, ritual ini akan gagal." Semua orang terdiam. Wajah pucat, mata saling menatap dengan ketakutan. Siapa yang berani menyerahkan nyawa dengan sukarela? Sementara itu, arwah Sutrisna semakin mengamuk. Sosoknya kini menembus kabut, tangannya menghantam lingkaran hingga tanah bergetar. Makhluk tanpa wajah ikut menggeram, asap pekatnya mulai merayap ke arah mereka. Bagas merasakan hatinya berdebar kencang. Ia menatap satu persatu warga yang ketakutan, lalu menoleh ke arah Embok Sari. Perempuan tua itu masih membaca mantra dengan sisa tenaga. Suaranya serak, wajahnya pucat. Dalam hatinya, Bagas tahu. Jika tidak ada yang berkorban, semua akan binasa. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, lalu perlahan berdiri. "Kalau memang harus ada yang jadi tumbal, biar aku saja." Warga menjerit.
Bagas, jangan. Kau masih muda. Namun Bagas sudah melangkah keluar lingkaran, tubuhnya bergetar tapi matanya mantap. Ia menatap arwah Sutrisna dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau sakit. Tapi jangan salahkan seluruh desa. Jangan habisi mereka. Ambil nyawaku, asal yang lain selamat. Arwah Sutrisna menatapnya tajam. Wajah rusaknya sedikit bergetar, seolah ada rasa ragu. Jeritannya mereda, berganti bisikan lirih. Pengorbanan, tulus. Sementara makhluk tanpa wajah menggeram marah. Tidak cukup. Aku mau darah lebih banyak. Embok Sari yang hampir jatuh pingsan tiba-tiba menghantam tongkatnya ke tanah. Suara mantranya meninggi. Kau tidak berhak lagi menagih. Pengorbanan tulus menutup pintu. Pergi, makhluk terkutuk. Asap putih keluar dari kendi, bercampur dengan bunga dan kemenyan. Lingkaran cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, melingkupi Bagas dan arwah Sutrisna. Sutrisna menjerit sekali lagi, namun jeritannya kini berbeda, lebih lega, lebih tenang. Sosoknya perlahan memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Makhluk tanpa wajah meraung, tubuhnya hancur diterpa cahaya, lalu lenyap dengan suara gelegar. Ritual penebusan hampir selesai. Namun tubuh Bagas jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Warga menjerit memanggil namanya, sementara Embok Sari menangis, menyadari pengorbanan itu tidak akan kecil. Dan malam itu, Waringin Jati bergetar sekali lagi, antara harapan dan kehilangan. Namun ternyata ujian belum benar-benar selesai. Di tengah keheningan usai lenyapnya arwah Sutrisna dan makhluk hitam tanpa wajah, tiba-tiba terdengar langkah berat mendekat dari arah hutan. Suara ranting patah, tanah berderak, dan aroma amis bercampur tanah basah menyeruak. Semua mata menoleh dengan wajah panik, dan dari balik kabut tipis, muncullah sosok yang selama ini ditunggu, Pak Darmaji. Tubuhnya tampak lusuh, bajunya penuh lumpur, wajahnya pucat seperti mayat berjalan. Matanya merah, penuh lingkar hitam, seakan ia tidak tidur berhari-hari. Namun bukan hanya itu, di belakangnya, bayangan-bayangan hitam bergerak liar, menempel pada tubuhnya seperti lintah yang rakus. Bagus sekali, kalian sudah membuka jalan bagiku. Suaranya parau, mirip bisikan namun bergema ke seluruh penjuru makam tua. Kalian pikir bisa menutup pintu? Tidak semudah itu. Aku sudah memberi darah, aku sudah memberi janji. Sekarang giliranku menerima kekuasaan yang abadi. Warga yang tersisa menjerit dan mundur, beberapa hampir jatuh tersungkur. Embok Sari yang masih gemetar menopang tongkatnya berusaha berdiri. Darmaji, kau buta oleh ambisi. Apa kau tak lihat? Makhluk itu sudah menagihmu. Kau bukan lagi kepala desa, kau hanya umpan bagi kegelapan. Darmaji tertawa. Tawa yang aneh, berat, dan memantul di udara. Namun tawanya segera terhenti ketika tubuhnya tiba-tiba tersentak. Bayangan hitam di punggungnya semakin pekat, merayap ke wajahnya. Tidak, ini bukan bagianku. Ia meraung kesakitan, mencoba meraih lehernya sendiri seakan berusaha menyingkirkan sesuatu. Bagas yang tergeletak lemah masih bisa menyaksikan itu. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik, Embok, dia sudah ditandai. Dia tidak akan lolos. Arwah Sutrisna memang telah pergi dengan damai, tapi kutukan perjanjian yang dibuka Darmaji belum selesai. Seperti janji gelap yang tak bisa dibatalkan, roh-roh yang lapar itu kini berbalik menagih jiwa Darmaji sebagai harga terakhir. Bayangan hitam kian menelan tubuhnya. Dari mulut Darmaji keluar teriakan panjang, lalu darah hitam mengucur. Tangannya mencakar tanah, mencoba bertahan, tapi tanah di sekitar makam tiba-tiba merekah, seperti jurang kecil terbuka. Tidak. Aku kepala desa. Aku penguasa Waringin Jati. Aku, suaranya terhenti, tertelan oleh jeritan lain, suara-suara gaib yang menyeretnya ke dalam gelap. Warga hanya bisa menatap ngeri saat tubuh Darmaji perlahan tenggelam ke dalam tanah, ditarik oleh bayangan tak berbentuk. Tangannya sempat terjulur ke atas, tapi akhirnya lenyap, menyisakan lubang kecil yang segera tertutup tanah kembali. Keheningan kembali merajai. Angin berhenti, suara lolongan menghilang, dan hutan seakan menghela napas panjang. Embok Sari menutup mata, air matanya jatuh. Selesai sudah. Darmaji telah menerima balasannya.
hari-hari berikutnya di Waringin Jati terasa muram. Desa yang dulu ramai kini sunyi, jalanan kosong, sawah terbengkalai. Banyak keluarga memilih pergi, meninggalkan rumah mereka yang telah berlumur teror. Mereka takut, trauma terlalu besar. Bagas selamat, meski tubuhnya masih lemah. Ia dirawat oleh warga yang tersisa. Setiap kali terbangun dari tidur, wajah Sutrisna dan teriakan Darmaji masih menghantuinya. Namun ia tahu, hanya dialah yang bisa menceritakan semua ini, agar generasi berikutnya tak mengulangi kesalahan yang sama. Embok Sari sering duduk bersamanya di beranda, menatap langit sore yang muram. Bagas, ingatlah, kutukan memang sudah terhenti. Tapi pintu gaib itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup, menunggu waktu. Jangan biarkan siapapun lagi tergoda membukanya. Bagas mengangguk, menatap hutan keramat di kejauhan. Bayangan pepohonan jati terlihat seperti ribuan sosok yang mengawasi. Di balik dedaunan, seakan ada mata yang masih menunggu. Beberapa minggu kemudian, desa mulai tenang. Malam sudah tidak lagi dipenuhi lolongan atau jeritan. Namun keheningan itu terasa berbeda, bukan damai, melainkan keheningan yang menyimpan rahasia. Beberapa anak kecil masih mimpi buruk, berteriak melihat bayangan di sudut kamar. Para petani masih enggan turun ke sawah jika matahari belum tinggi. Dan setiap kali angin berhembus dari arah hutan, bulu kuduk semua orang berdiri tanpa alasan. Waringin Jati memang selamat, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Luka itu menjadi bagian dari mereka. Bagas, yang kini dikenal sebagai saksi hidup peristiwa kelam, sering dipanggil orang luar desa untuk menceritakan kisahnya. Namun setiap kali ia bercerita, matanya berkaca-kaca. Aku melihat sendiri, bagaimana manusia bisa berubah jadi monster ketika rakus akan kuasa. Dan bagaimana arwah yang disakiti bisa lebih manusiawi daripada mereka yang masih hidup. Orang-orang mendengarkan dengan ngeri, tapi juga kagum pada keberanian Bagas. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Bagas berjalan sendirian ke dekat hutan keramat. Ia berdiri di tepi jalan setapak, menatap pepohonan yang menjulang. Angin dingin bertiup, dan untuk sesaat ia merasa ada bisikan lembut di telinganya. Terima kasih, suara itu samar, namun jelas. Bagas menutup mata, yakin itu suara Sutrisna yang kini sudah tenang. Namun di balik bisikan itu, ia juga mendengar sesuatu yang lain, suara rendah, berat, seperti geraman tertahan. Suara makhluk yang dulu menagih darah Darmaji. Bagas membuka mata, menatap gelap hutan dengan tatapan tegas. Aku tahu kalian masih ada di sana. Tapi aku juga tahu, kami sudah belajar. Tidak ada lagi yang akan membuka pintu itu. Hutan tetap diam, namun angin yang berhembus terasa membawa janji samar. Janji bahwa kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Esok paginya, desa kembali dengan rutinitas sederhana. Ayam berkokok, sinar matahari menerobos pepohonan, anak-anak mulai berlari di halaman. Kehidupan berjalan lagi. Namun di ujung desa, tepat di perbatasan hutan Waringin Jati, ada sebuah batu nisan sederhana. Nisan tanpa nama, ditancapkan oleh Bagas sendiri. Ia meletakkan bunga liar di sana setiap minggu, sebagai tanda bahwa ia takkan pernah melupakan malam kelam itu. Dan di balik pepohonan yang seakan tenang, seekor burung gagak hitam bertengger, menatap desa dengan mata merah berkilat. Waringin Jati boleh saja tentram, tapi bayangan di balik hutan keramat tetap ada. Menunggu, mengintai, sabar mencari celah untuk kembali.